Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama saya Irfan Dedi, sang pengelana. Kali ini teman-teman, kita akan mencoba membahas latihan soal-soal untuk penilaian sumatif akhir semester untuk materi trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, teman-teman semua, ini adalah informasi untuk soal bagian pertama ya. Kita lihat di sini, Ali sedang jalan-jalan di kota Depok dan melihat sebuah gedung bertingkat dengan sudut elevasi puncak gedung dari suatu titik tertentu adalah 30 derajat. Ya, jadi Ali di sini ya, di titik P ya. Ini sudutnya 30 derajat. Jika Ali bergerak sejauh 20 meter mendekat ke arah gedung, yaitu dengan pada titik Q gitu ya. Jadi si Ali bergerak ke arah Q, maka sudut elevasinya bertambah 15. Jadi dari 30 menjadi 45. Oke, ini ilustrasi gambarnya ya. Berdasarkan informasi yang ada, ternyata tinggi menara adalah 60 meter. Nah, teman-teman perhatikan, di sini dia nulisnya H ya, tapi di sini sudah dikasih keterangan 60 meter, sehingga ini boleh kita tulis 60 meter. Kemudian di sini ada keterangan lagi, sudut BQA itu sama dengan alfa. Berarti teman-teman perhatikan, sudut BQA berarti BQA. Berarti yang sudut 45 ini, nama lainnya adalah sudut alfa. Kemudian sudut BPA disebut sudut beta. Berarti BPA yang ini ya teman-teman, ini adalah sudut beta. Oke, kemudian selanjutnya ada sudut PAQ. PAQ ya, berarti yang kecil ini ya. Nah, ini disebut gamma. Nah, teman-teman, ini simbol dari gamma. Kemudian sudut BAQ. BAQ itu adalah theta. Berarti di sini adalah theta. Oke, jadi ini informasi awal. Teman-teman harus lengkapi dulu supaya nanti bisa lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah menjelaskan atau menuliskan semua informasi yang ada ya. Nah, sekarang kita lengkapi dulu informasinya, kita tulis kembali. Di sini 60 gitu ya. Kemudian ini adalah sudut alfa, kemudian ini adalah sudut betanya, kemudian ini adalah sudut gamanya, dan ini sudut tetanya gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini kita diminta untuk memberikan tanda checklist pada pernyataan di bawah ini, nilainya benar atau salah. Kita perhatikan soal yang pertama. Jarak awal pengunjung ke menara adalah 80 meter. Jadi diminta jarak awal berarti dari P menuju B ya. Atau jarak BP itu apakah 80 meter. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di sini kamu perhatikan kita lihat dari P ke Q itu kan 20 ya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BAQ. Nah, kalau kamu perhatikan segitiga BAQ, ini ya, kita gambarkan. Ini B, ini A, ini Q gitu ya. Ini kita lihat sudutnya di sini kan 45. Di sini siku-siku. Maka sudut yang di sini, atau ini sudut tetanya, nah ini bisa kita langsung cari, yaitu 180 dikurang 90 dikurang 45. Berarti sama dengan 45. Berarti ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kalau di sini nilainya 60, maka di sini juga 60. Sehingga kita bisa ganti nilai X-nya di sini 60. Jadi jarak pengunjung awal ke menara atau BP-nya itu bisa kita tulis 60 tambah 20 sama dengan 80. Berarti nilainya adalah benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang B. Rumus sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta min cos beta kali sin alfa. Ini yang B. Ini kalau kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kita tulis rumusnya sin alfa tambah beta. Nah, ini sebenarnya rumusnya adalah sin alfa kali cos beta gitu ya. Karena ini sin plus, maka di sini tetap plus ya. Nah, di sini bisa ditulis cos alfa kali sin beta. Nah, jadi pernyataan yang kedua itu bernilai salah. Oke, sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang ketiga. Kamu lihat di sini
Dia bilang sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa min beta. Ingat rumusnya yang kita pernah hafalkan? Nah, sayang ditambah sayang itu sama dengan semakin sayang ya dan cinta. Berarti kalau kita perhatikan harusnya kita tuliskan sin alfa tambah sin beta itu harusnya 2 sin ya setengah alfa tambah beta gitu ya dikali cos setengah alfa min beta. Oke, jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Ini informasinya masih sama ya. Ini sudah kita lengkapi. Dari informasi di atas, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini pernyataan yang pertama, besar sudut gamma adalah 60. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan kalau kita lihat tadi, nah, sudut theta ini, ya kita bisa dapatkan ya, sudut theta ini, ya, ini theta ya. Kemudian ini kan sikus-sikus di sini 45 ya. Berarti tadi kita sudah tuliskan ini B, ini Q, ini A gitu ya. Nah, sudut theta itu bisa kita dapatkan. Nah, theta itu sama dengan 180 dikurang 90 dikurang 45. Berarti sudut theta itu 45. Nah, sekarang kamu perhatikan, nah, kalau segitiganya kita buat yang besarnya, yaitu segitiga B, nah, di sini P, di sini A. Nah, ini kan kita tahu ini siku-siku, ini 30. Berarti sudut yang di sini nah, bernilai adalah 180 kurang 90 kurang 30. Berarti sama dengan 60. Jadi sudut di sini 45. Nah, sudut yang nah, dari sini sampai ke sini itu nilainya 60. Sehingga kita bisa simpulkan gamma itu adalah 60 dikurang 45, yaitu sama dengan 15. Oke, jadi pernyataan ini bernilai salah. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan sudut BAP. Nah, BAP ya, BAP ini ya. Berarti yang ini ya. Nah, ini sudah kita dapatkan nih. Sudut BAP 60 derajat. Berarti ini bernilai benar. Kemudian ini ada sin alfa tambah beta sama dengan cos alfa min beta. Nah, kita tahu kalau sin alfa tambah beta, nah ini teman-teman hafalkan yaitu sin alfa kali cos beta, kemudian ditambah sin beta kali cos alfa. Sedangkan cos alfa min beta itu nilainya cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Oke, berarti pernyataan ketiga bernilai salah. Nah, sekarang kamu perhatikan pernyataan yang keempat. Rumus 2 sin alfa kali cos beta itu sama dengan sin alfa tambah beta plus sin alfa min beta. Oke, ini bernilai benar. Jadi pernyataannya benar adalah 2 dan 4. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman sekalian, ini kita diminta untuk menjodohkan ya. Jadi pernyataan yang di sebelah kiri, nah yang mana jawabannya? Oke, untuk soal yang A, kita perhatikan ini sin alfa min beta. Nah, ini kalau kita tuliskan kan rumusnya sin alfa kali cos beta gitu ya. Kemudian dikurang sin beta dikali cos alfa. Nah, ini kita ganti tadi alfanya 45, betanya 30. Berarti di sini ditulis sin 45 min 30 gitu ya. Berarti jadi sin 45 dikali cos 30 dikurang sin 30 dikali cos 45. Berarti ini bisa kita tuliskan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah dikali setengah akar 2. Berarti bisa kita tulis 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Oke, atau bisa kita sederhanakan 1/4 buka kurung akar 6 min akar 2. Oke, berarti yang A jawabannya adalah yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan yang B ini
ditanya cos PAQ. Cos PAQ. Nah, cos PAQ itu kan kalau kamu perhatikan, yang B sini ya, cos sudut PAQ. Berarti ini adalah cos gamma ya, atau cos 15. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini ya. Jadi cos 15 itu bisa kita ganti cos 45 min 30. Jadi memanfaatkan yang sudut yang ada. Atau bisa juga 60 dikurang 45. Nah, kalau cos kita tuliskan nilainya cos 45 dikali cos 30. Nah, ini jadi plus sin 45 dikali sin 30. Oke, ini kita lanjutkan. Kita tuliskan menjadi cos 45 itu setengah akar 2 kali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kali setengah. Berarti ini jadi seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Atau ini kalau kita lanjutkan jadi seperempatnya kita keluarkan. Nah, dalamnya akar 6 tambah akar 2. Oke, berarti yang ini jawabannya adalah ini. Oke, jadi sebenarnya kita udah tahu ya, yang ini pasti jawabannya ini. Tapi kita buktikan dulu ya. Nah, gitu. Nilai tangen dari sudut PAQ ditambah beta. Berarti ini kalau kita tulis jadi tangen sudut PAQ tadi 15 ditambah beta 30. Berarti ini sama dengan tangen 45. Nah, ini nilainya 1. Berarti benar ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, ini ada soal ini pilihan ganda ya. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuk lain dari 2 cos alfa kali cos beta. Nah, ini kan kita tahu jadi 2 cos alfa kali cos beta. Nah, ini kan kalau kita buat rumusnya, nah, ini 2 cos kali cos gitu ya. Ini menjadi kita tulis cos alfa tambah beta gitu ya. Ditambah cos alfa min beta. Berarti kalau kita tuliskan di sini, ini 2 cos alfa itu 45 dikali cos 30. Berarti ini kita tulis jadi cos. Nah, ini 45 tambah 30 plus cos 45 min 30. Berarti kalau kita lanjutkan ini sama dengan cos 75 ditambah cos 15. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Mudah bukan? Oke, soal selanjutnya dengan menggunakan informasi di atas tentukan nilai dari sin 105. Oke. Informasi yang di atas maksudnya sudut-sudut yang ada di sini. Ini kita manfaatkan untuk mencari sin 105. Nah, sin 105 itu bisa kita peroleh kalau kita tuliskan. Ini kan bukan sudut istimewa ya. Menjadi sin 60 tambah 45. Oke, 60 dari yang sini ya. Kemudian 45 dari alfanya. Nah, ini kan rumusnya bisa kita tuliskan ini menjadi sin 60 dikali cos 45, kemudian ditambah sin 45 kali cos 60. Oke, ini kita lanjutkan. Ini sama dengan sin 60 setengah akar 3 kali cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, cos 60 setengah. Berarti ini kita tulis seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Oke, kita sederhanakan bentuknya. Jadi seperempat akar 6 tambah akar 2. Berarti nilai sin 105 adalah seperempat dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Oke, mudah ya? Alhamdulillah, persiapan untuk PSAS atau penilaian sumatif akhir semester untuk materi trigonometri sudah selesai kita bahas. Gimana? Mudah-mudah kan soal-soalnya dan pembahasannya juga dengan cara yang mudah. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematik itu mudah, asik, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.